Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Roni Anwar di channel Media Menebar Ilmu. Ya, pada kali ini saya akan berbagi salah satu teknik yang luar biasa, di mana teknik ini nanti bisa digunakan oleh teman-teman semua dalam kehidupan sehari-hari. Teknik ini dinamakan teknik reframing. Oke teman-teman semua ya, teknik reframing ini merupakan salah satu teknik yang ada di dalam NLP. Dan manfaat dari teknik ini banyak sekali. Di antaranya bisa membuat kita nanti melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif. Sehingga perasaan, kemudian juga pikiran kita nanti ikut positif. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita, ya pasti kita akan bersinggungan ya atau bertemu atau berkaitan dengan hal-hal yang membuat kita marah, kemudian juga membuat kita jengkel dan lain sebagainya ya. Nah, dengan menggunakan teknik reframing ini ya, nanti diharapkan kita bisa merubah sudut pandang kita supaya nanti kita jauh lebih ikhlas, jauh lebih menerima ya, dengan cara nanti kita belajar untuk mereframe-nya, membingkai ulang peristiwa tersebut, yaitu dengan cara melihat sisi positif dalam sebuah kejadian ya, kemudian juga dengan cara melihat peluang dari sebuah kejadian ya. Di dalam teknik reframing ini teman-teman, ini ada dua jenis ya, yaitu content reframing yang pertama, kemudian juga yang keduanya yaitu context reframing. Content reframing adalah bagaimana nanti kita melihat sisi baik dalam sebuah peristiwa ya. Kemudian juga konteks reframing adalah bagaimana caranya kita menemukan sebuah sikap ya, peluang atau perilaku dari sebuah peristiwa. Contoh misalnya sekarang konten reframing ya, kita misalnya memiliki saudara, anak, adik dan lain sebagainya yang keras kepala misalnya ya. Dari sudut pandang yang negatif, keras kepala itu berarti susah diatur dan lain sebagainya. Tapi berdasarkan cara pandang kita yang sudah mengetahui teknik reframing, sebetulnya sikap keras kepala itu kalau kita lihat, kalau kita bingkai ulang, itu menandakan bahwa anak tersebut misalnya memiliki kepribadian yang kuat. Seperti itu ya. Misalnya contohnya kita bertemu dengan seseorang ya, ada yang datang kepada kita bertanya, anak saya ini keras kepala misalnya. Nah, bisa kita jelaskan kepada ibu tersebut, kepada ibu atau siapapun itu, bahwa anak ibu ini sebetulnya memiliki tekad yang kuat, bahwa anak ibu ini sebetulnya memiliki karakter yang kuat. Ya, jadi kita merubah atau membingkai ulang kembali pikiran misalnya ibu yang tadi, sehingga akan memandang anaknya dari sudut pandang yang berbeda. Itu adalah content reframing. Ya. Kemudian juga sekarang konteks reframing. Kalau konteks reframing berarti kita sedang menemukan cara ya atau sikap supaya kita bisa menyikapi suatu peristiwa dengan cara yang baru, dengan cara yang lebih fresh, dengan cara yang lebih positif. Contohnya sekarang kita ini sedang menerima ujian ya dari Allah dalam bentuk wabah COVID. Di satu sisi sekarang pemerintah mengharuskan kita untuk berdiam diri di rumah ya. Pertanyaannya sekarang teman-teman ya, bagaimana cara kita mereframe-nya kejadian ini? Ya, ketika kita sedang diharuskan untuk berdiam diri di rumah, reframe yang positif yang bisa kita ambil dalam hal konteks reframing adalah ketika kita berdiam diri di rumah, ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, contohnya kita bisa lebih dekat dengan keluarga, kemudian juga kita bisa banyak belajar, atau juga kita banyak membaca buku, apa dan lain sebagainya. Yang jelas, kita menemukan sesuatu yang bisa membuat kita berdaya. Nah ya, jadi baik itu content reframing maupun konteks reframing ya, pada dasarnya yaitu bagaimana caranya kita merubah sudut pandang kita terhadap suatu peristiwa sehingga kita bisa melihatnya dari sisi atau kacamata positif. Artinya peristiwa apapun ya, dalam kehidupan sehari-hari, balik lagi teman-teman, kita pasti akan bersinggungan ya tadi dengan hal-hal yang menurut kita itu adalah negatif. Nah, sekarang karena rekan-rekan sudah tahu tekniknya, ya kita berusaha untuk sekuat mungkin mereframe-nya, membingkai ulang kembali
Ya, sehingga ternyata di dalam peristiwa tersebut selalu ada makna positifnya. Kita harus yakin ya kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ketika menurunkan ujian, ya, bahwa Tuhan kita ketika menurunkan tantangan atau memberikan tantangan kepada kita, pasti di baliknya ada solusi. Nah, solusi itulah yang harus kita temukan dengan cara membingkai ulang peristiwa tersebut. Ya, rekan-rekan yang saya hormati, ya, mungkin itu yang ingin saya sampaikan, singkat saja ya. Jadi sekali lagi, teknik reframing ini adalah teknik yang bisa kita lakukan sendiri dengan cara membingkai ulang setiap peristiwa yang kita anggap bahwa peristiwa tersebut tidak mengenakan bagi kita. Ya, saya yakin bahwa kita semua, ya, saya maupun teman-teman atau rekan-rekan semua pasti selalu berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita sedih, kecewa, tidak menyenangkan, baik itu yang ada di masa lalu ataupun yang sekarang sedang terjadi. Ya, teman-teman sekarang berusahalah untuk mereframe-nya, berusahalah untuk membingkai ulangnya. Karena kita sekarang harus yakini bahwa di setiap peristiwa pasti ada maksud positifnya, di setiap peristiwa pasti ada sisi positifnya, sesuai dengan janji Tuhan kita. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga teman-teman semua di materi kali ini mendapatkan manfaat yang luar biasa yang bisa nanti teman-teman gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila memang dirasa bahwa materi ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan teman-teman sebarkan kepada yang lain. Ya, mudah-mudahan ya kita semua menjadi penebar berkah. Terima kasih dari saya, Roni Anwar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.